dampaknya dolar itu menguat. Dolar itu menguat, pasangannya akan melemah. Karena menggunakan XAU, maka XAU akan turun, sell. Ini artinya dolar menguat. Loh, kenapa kok turun padahal dolar menguat? Nah, diingat Harga emasnya di situ turun ya, Pak. ada XAU USD. USD berada di belakang. Beda kalau USD XAU. Kalau USD XAU pasti naik, pasti buy. Kenapa? Karena USD-nya di depan. Kalau USD-nya naik, maka XAU-nya akan turun begini. Nah, tadi mengingat US dollar berada di belakang, XAU di depan, maka ketika USD menguat, XAU-nya turun. Paham dari sini sampai sini? Iya, iya, Jadi Pak. Saya USD-nya kira menguat, XAU-nya turun karena posisi USD berada di belakang. Kita iya, kembali iya. ke chart dulu. Kita kembali ke chart. Ini karena menggunakan XAU maka XAU-nya turun. USD-nya menguat. Nah, sekarang kita cari yang US dollar di depan sekarang, bukan XAU, bukan euro. Nah, sekarang kita euro dulu lah. Euro, euro USD. USD menguat, euro akan anjlok tetap. Ya, kita lihat yang hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin ini, hari Jumat sama ya. Ini pas Nah, hari Jumatnya juga anjlok sama. iya, Nah, sekarang yang iya, ada Pak. USD-nya, USD JPY misalnya. Saya taruh di sini. USD JPY. Iya. USD di depan, maka ketika US dollar menguat, dia akan naik. Hari Jumat perhatikan. Hari Jumat itu di sini. Tanggal Nah, 6. Ini tanggal 6. pas. Nah, karena USD berada di depan, maka dia Iya, naik gitu. iya, iya, Pak. Paham ya sampai di sini? Iya, Pak. Ini terkait Eh, fundamental. Maka fundamental itu penting kita pahami. Kalau kita tidak tahu fundamental jadwalnya, kita asik-asik begini, ini merah dikira turun, maka kita entry sell di sini misalnya ya. Kita tidak tahu di jam 7.30 ada berita. Kita asik aja misalkan ini karena ada merah sebelumnya, sinyalnya kita gitu ya, Pak. anggap ini sell Informasinya. gitu. Kita anggap sell, ternyata ini bergeraknya cepat sekali loh, dalam hitungan detik bisa ribuan. Iya, Bayangkan Pak. kalau Saya kita lihat, lihat videonya Pak Wi yang kelas malam itu. Wah, satu candle biasanya 1 jam itu hitungan detik kalau nggak salah langsung langsung iya, drastis ya itulah. grafik. Tapi banyak teman-teman yang kemarin profit lumayan besar. Ya karena yang mengikuti, kalau Alhamdulillah. mengikuti begitu. Dari mana kita bisa membaca, ya tentu dari step by stepnya. Tidak bisa kita tahu secara pasti, tidak bisa. Yang terpenting tingkat probabilitasnya lebih banyak. Itu intinya di sana. Yang berikutnya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nih terkait fundamental dulu. Um, Aduh, saya lupa tadi mau tanya apa. Ya sementara cukup dulu Pak. Oke, Tadi saya fundamental. mau tanya juga itu tentang fundamental. Oh iya Pak, ini saya ingat. Untuk news itu hanya berlaku untuk USD atau Euro atau yang lain, Pak? Ya, untuk news itu berlaku untuk banyak pasangan juga. Di kalender ekonomi ini sebenarnya kita bisa setting, Pak, di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada filter. Ini untuk setting. Kalau kita munculkan di sini ada currencies ya, sebelah kanan ini ada currency mata uang Ya, ini. Ini kalau kita ya. aktifkan semuanya, Banyak banget ya, ya, kalau Pak. kita aktifkan semuanya, ini nanti akan muncul banyak. Perhatikan ya, saya coba untuk aktifkan Ya, semuanya. Nah, nanti akan banyak begini, ada New Zealand, ada Australia dollar, ada pound sterling. Nah, ini banyak sekali. oh iya iya Pak. Ya, Makanya kembali siap, ke siap. pasangan yang kita Kita pilih itu. Ya,
Kalau kita ambil begini ruwet nanti, jadi pusing kepala kita. Iya Pak. Maka ambil salah satu yang menjadi pasangan yang selalu kita pilih ya. Misalkan kita euro, berarti ambil saja euro dengan USD pasangannya, dua aja cukup ini. Kemudian di apply, nanti akan muncul berita euro, berita US dollar saja. Ya, Spesifik ya Pak. iya, biasakan kita mengambil pasangan itu tidak usah banyak-banyak. Ya, jangan menang di gaya. Kalau menang di gaya kan seolah-olah, transaksinya banyak, Banyak. pasangannya banyak, sana sini. Semua. Menang di tampilan, tetapi nanti kalah hasilnya rugi gitu. Maka saya lebih Nggak cenderung, fokus ya. ambil salah satu pasangan yang kira-kira kita anggap sebagai pasangan mata uang yang cocok dan nyaman gitu. Caranya bagaimana? Ya caranya awalnya boleh dicobai dulu. Euro boleh coba, pound sterling dicoba, pound sterling Jepang kita coba, kemudian pound sterling USD kita coba. Boleh, namanya mengeksplor, menjelajahi dulu mana yang kira-kira nyaman untuk kita gitu. Saya juga dulu sama. Tapi saya tidak banyak. Dulu yang saya ambil adalah Euro USD pertama. Ketika Euro USD menguasai, kemudian kita sudah dapatkan keuntungan banyak di sana. Kemudian kita coba untuk karakter yang lain, GBP USD gitu ya. Ternyata GBP USD lebih nyaman, lebih enak gitu, potensinya lebih besar. Kemudian ada lagi coba GBP JPY atau pound sterling Jepang. Ini juga potensinya luar biasa. Tapi yang terakhir, karena banyak teman-teman yang menggunakan emas, saya coba pelajari di emas. Di XAU USD ini kita pelajari banyak, ternyata betul-betul berpotensi yang luar biasa, jauh lebih potensial gitu. Maka saya lebih banyak stabil ya. menggunakan XAU USD tadi. Selain Iya. potensinya banyak, juga dari teman-teman mayoritas menggunakan XAU USD gitu. Paling tidak saya harus menyesuaikan dengan pasarnya begitu, Pak. Baik. Oke, ada lagi terkait fundamental. Ya. Berikutnya kalau tidak Cukup, ada, Pak. saya masuk ke candlestick tadi ya. Iya Pak. Candlestick tadi. Ya. Oke, saya coba untuk gambarkan di sana candlestick begini. Ada yang begini. Kemudian saya coba untuk yang lain warna hijau. Ini kecil, kemudian ini berikutnya panjang. Kemudian ada lagi yang ini adalah salah satu contoh dari pola candle atau dari karakter candle yang nanti kita bisa pelajari. Saya coba untuk mulai dari yang pertama ini. Nah, yang pertama ini perhatikan terbentuknya candle ini awalnya naik dulu. Ini opennya. Kemudian naik dulu warna hijau dulu sampai di sini. Artinya buyer menekan seller sampai di sini. Ini titik tertinggi atau high-nya. Kemudian ditolak oleh seller. Ditolak itu apa? Contoh begini, misalnya ini Pak, pasangan euro sama USD Pak. contoh euro, Boleh ya Pak? euro USD ya. Contoh euro USD. Artinya pertama di sini euro dibuka dengan harga misalkan di sini 10 misalnya, 1000 gampangnya. Saya menggunakan angka yang gampang. Ketika dibuka dengan harga 1000 ya, awalnya dibuka dengan harga 1000 ya. Dibuka dengan harga 1000, kemudian ternyata masih ada orang yang beli. Ada orang yang beli. Kemudian ini naik dari 11.000. Dari 11.000 masih ada yang beli lagi, dinaikkan jadi 13.000. 13.000 naik jadi 16.000. Ketika harga 16.000 tidak banyak orang membeli. Ketika harga tinggi biasanya logikanya kalau harga tinggi orang akan berpikir 2-3 kali. Kemudian harga tinggi itu akan memunculkan sentimen baru. Sentimen pasar.
Apa saja, jualan apa saja sudah. Contoh yang Iya. gampang, saya kasih harga mungkin mangga gitu aja ya. Masker, Pak. Ya, masker aja paling logis ya. Misalkan Iya, masker, yang sekarang. misalkan harga masker ini ya, harga masker awalnya naik terus. Nah, ketika mencapai Iya, puncak Pak. tertingginya dianggap sebagai tinggi. Kenapa tinggi? Karena dibuka hanya 10.000, jadi 16.000 ini tinggi. Jadi yang mau beli berpikir 2-3 kali, berpikir 2-3 kali, sehingga akan memunculkan sentimen baru. Akan ada pedagang yang masuk. Banyak orang membuat jahitan sendiri, seadanya, pokoknya dijahit jadi masker, seadanya jahit jadi masker. Oh, ternyata ini dasar 6.000, Laku. 15.000 misalkan. Ini orang sudah lari ke sini. Orang sudah lari ke sini. Adanya sentimen, adanya pedagang yang baru. Tadi banyak perajin yang tiba-tiba tanpa hujan, tanpa angin membaca peluang gitu. Kemudian membuat masker ala kadarnya, yang penting lebih murah. Begitu sudah muncul begini, akan membangkitkan pedagang yang lain. Oh, ternyata kok asik juga ya ini maskernya. Akhirnya buat juga itu. Saya tidak mau yang terlalu tinggi. Saya juga sebenarnya 13.000 sudah untung. Turunkan lagi. Jadi 15 ada yang 13.000. Maka kalau sudah mulai ada yang murah, ini kalau dia hanya bertengger di sini tidak laku, Pak. Harga kalau tinggi, Iya. terlalu tinggi tidak laku. Ya, logikanya begitu ya. Logikanya begitu. Sehingga namanya Iya. harga ini ditolak, harga tinggi ini ditolak namanya, ditolak, tidak mau. Banyak seller, banyak pedagang yang muncul lagi nanti. Namanya penolakan seller yang begini. Jangan di situ. Harga saya terlalu tinggi, saya ngambil peluang lagi. Ada yang buat lagi bahannya tidak tahu dari apa. Ya, dari bahan apa, yang penting dihitung masih untung. Akhirnya jual dengan harga 11.000 di sini. Turunkan lagi, turun lagi akhirnya. Maka yang harga tinggi tadi ditolak, ditolak menjadi turun di sini. Nah, ditolak karena tadi awalnya pernah sampai di puncak. Ditolak ini bukan berarti lenyap, bukan. Ada bekasnya, ada memorinya di sana. Memori apa yang bisa didapatkan dari pengguna, dari tradernya. Tentu berpikir, sekarang harga 13 itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena harga sebelumnya adalah 16.000. Kenapa bukan 10? Karena yang terdekat dari runningnya, terdekat dari situ adalah 16.000. Maka 13.000 itu dianggap sebagai harga yang murah. Bandingannya di mana bandingannya? 16.000. Bukan di 10.000 sudah. Maka tadi kalau saya membuatkan analisa, buat analisa dengan perbandingan yang terdekat dari runningnya. Ya, karena pasar akan selalu mengingat memori, harga memori masa lalunya. Dan itu selalu bertahap dari 13.000. 13.000 turun lagi, ada pedagang lagi dari Iya, iya, Pak. 11.000. 11.000 ini dianggap murah. Kenapa? Karena sebelumnya 13.000 ya, 11 ini lebih murah. Kenapa bandingannya tidak 10.000? Terlalu jauh. Terlalu jauh dari historinya begini. Nah, historinya yang terdekat adalah 13.000 ini. Maka 11.000 ini dianggap paling murah. Dan seterusnya, Selalu sehingga kalau begitu ya, ditutup gitu. Pak. Iya. Kemudian ternyata terus turun, masih banyak. Bukan hanya sampai di sini, tapi masih banyak pedagang manfaatkan terus, sehingga ditutup dengan harga 5.000 di sini. Nah, nanti harga puncak di sini, harga anjlok di sini, maka akan muncul lagi sentimen lagi. Siapa yang mau jual dengan harga murah, tidak dapat apa-apa nanti. Ya, Oh iya, Pak. orang mau Dinaikkan jual tomat, jadinya ya, Pak. orang jualan tomatnya harganya anjlok, tidak mau jual, mendingan saya buang di jalanan. Begitu bahasa gampangnya. Bahasa emosi yang pedagang begitu, Pak. Oh, oh iya, iya, iya. Ya, ini seller, Pak. Seller sama di bawah. Ini harga kalau anjlok, sellernya nanti harga itu barang itu dibuang, tidak usah dijual sudah. Itu adalah bentuk kekesalan gitu loh. Harga terlalu murah gitu. Kalau penjual begitu, penjual sudah terlalu murah, dia tidak mau sudah. Maka nanti kalau sudah terlalu murah, tidak ada yang mau jualan sudah. Kalau sudah tidak ada mau jualan, langka, barang itu langka. Ketika langka, harga pelan-pelan mulai naik lagi, mulai naik lagi.
mulai naik, terus begitu. Ya, prosesnya begitu. Pelan, pelan ya Pak, Pelan-pelan nanti bertahap, ditolak lagi. naiknya Iya, sehingga nanti bertahap. yang akan muncul seperti ini lagi. Ini harga terendah ditolak lagi, terus begitu. Karena harga terlalu murah. Harga terlalu murah ini yang jualan nanti tidak dapat apa-apa Pak. Kerja kerja bakti semuanya. Ya siapa mau Oh iya jualan Pak. tidak ada profit kan tidak ada yang mau Pak. Maka tidak ada yang jualan. Kalau tidak ada yang jualan, langka Pak namanya. Apapun kalau tidak ada yang jualan langka itu mahal. Masker Ya, misalkan, itu. iya Pak Wi, tanya sebentar. Jadi memang di dalam satu candle itu dua transaksi ya Pak, terjadi Ya, jadi jual beli kemudian selalu ada naik dua turun begitu transaksi. ya. Tidak ada transaksi satu Saya, satu itu tidak ada Pak. Harus dua transaksi itu harus dua. saya selama ini pemahamannya begini Pak. Mm-mm. Kalau merek itu adalah hanya Penjual. menjual Mm-mm. menjual saja dan harga turun gitu. Nah, kalau penjual Kemudian saja gimana jadi hijau itu transaksi? hanya Pembeli, hanya pembeli saja. uh, iya pembeli saja dan itu harga naik. Nah, saya itu nggak ketemu itu Pak. Ini kenapa selalu ada pertanyaan begitu. Uh, kok bisa terjadi naik turun apa grafik candle begitu. Terus ya saya cari-cari jawabannya itu enggak ketemu Pak. Tidak ketemu. baru ini Oke, saya coba bisa untuk bisa paham begitu. saya coba ilustrasikan ya biar nanti tahu. Ini contohnya, ini pasar Tanah Abang, biar gampang. Kalau pasar Tanah Abang kan orang banyak tahu. Ya, pasar Tanah Abang. Abang. Nah, di dalam pasar Tanah Abang itu ada penjual elektro, penjual bakso, ada penjual kain, ada penjual makanan dan sebagainya. Anggap saja saya anggap toko A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Banyak kumpulan pedagang. Dalam perkumpulan pedagang ini satu hari transaksi uang, perputaran uang itu misalnya 30 miliar. 30 miliar ini bukan satu orang, bukan satu pedagang, tapi banyak pedagang ini. Pedagang A misalkan ini 1 miliar, pedagang B 500 juta, pedagang C 200 juta, dan seterusnya. Masing-masing punya kapasitas sendiri. Pedagang bakso misalkan maksimum 2 juta, pedagang kain ada 100 juta misalnya. Ini tidak sama, jadi pedagang ini banyak sekali pedagang yang transaksi di situ. Ada jual beli, jual beli. Nah, bahasa gampangnya ketika terjadi transaksi di data statistik gitu Pak. Bakso ini laku misalkan 300 bungkus misalkan, atau 300 mangkok. Omsetnya 5 juta. Nanti 5 juta ini di data statistik Pak. Statistik. Ada penjualan 5 juta. Kemudian dan seterusnya. Kemudian dari 1 jam transaksi itu ternyata perputarannya 300 juta. Oke. Kemudian transaksi berikutnya ini 1 jam berikutnya, jam 10 pagi misalkan. Jam 11 siang transaksi berikutnya 400 juta. 400 juta misalkan. Kemudian di jam berikutnya jam 12 ini turun 200 juta. Setiap jam itu berbeda transaksinya Pak. Ada yang ramai, ada yang sepi, ada yang ramai sepi. Dari sekian ini masuk data transaksi ini dimasukkan dalam statistik. Kemudian dimunculkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan begini. Naik, turun Oh lagi, naik lagi, turun lagi, naik begini Pak. Paham maksud saya? iya Pak. Oh jadi itu ya Pak. Jadi transaksi itu Dan bukan transaksi satu orang Pak. Jadi banyak transaksi, banyak trader, banyak seller, banyak buyer. Kemudian semua itu terakumulasi dalam satu statistik data Pak. Nah, statistik data ini angkanya banyak sekali, tetapi secara digital dikumpulkan dalam satu candle, dalam satu grafik bentuknya candle itu, maka nanti kalau dia transaksi pada jam itu naik, kuat, dia akan naik begini. Kalau jam berikutnya turun, ya turun lagi begini. Ini maksud saya.
Jadi ini kumpulan transaksi, Iya. bukan hanya buyer saja, tapi buyer, seller begitu. Jam saat itu kalau di pasar begitu ya. Silakan di logika di pasar itu tidak selalu setiap jam ada orang beli Pak gitu. Ada kalanya sepi gitu. Pagi misalkan buka dasar jam jam 6 misalnya. Jualan bakso. Jam 6 jualan bakso itu masih kecil karena mungkin belum pada bangun misalnya ya. Saya penjualan Iya. bakso misalkan hanya 20 bungkus pagi. Nanti puncaknya jam 10 pagi atau jam 9 pagi itu saya dapat 300 bungkus. Otomatis dari data yang hanya 20 ini melejit jadi 300 begini. Nanti setelah jam-jam Iya. fase turunnya, fase sudah mulai panas, jam 10, jam 11 mulai panas, berkurang lagi. Tinggal 100 bungkus. Nah, 100 bungkus ini turun lagi begini. Ini maksudnya begini. Jadi Iya. statistik ini ketemunya sebenarnya data angka karena diwujudkan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk chart candlestick, maka muncul candle seperti ini. Nah, ini naik turun begini. Ini adalah perputaran tiap jam, tiap menit, atau bahkan tiap hari tergantung mana time frame yang kita pilih gitu Pak. Ini masing-masing. Iya. Kita juga bisa memilih setiap menit HM1 ini. Artinya apa? Misalkan sampai bawa yang data untuk penghitung gitu ya. 1 menit siapa yang beli? Beli 1, pencet cetik gitu ya. Kemudian ada yang beli lagi, pencet cetik lagi gitu. Jadi di data begitu. Dalam 1 menit itu naik terjadi yang banyak yang mana gitu. Banyak jual atau banyak beli gitu. Nah, nanti semuanya akan terakumulasi dalam satu grafik begini. Pak Wi, itu yang menjadi sumber pembuatan statistiknya di setiap negara atau dari apa istilahnya ada satu organisasi yang membawahi pasar seluruh negara di dunia ini. Ya, jadi dasarnya, basicnya itu pasar dunia. Pasar dunia. Pasar dunia itu apa? Pasar besarnya itu dikuasai oleh pemain besar. Di sana ada HSBC, ada City Corporation, ada Bank of Eropa, ada Amerika. Bank of Amerika, ada Bank of Japan. Ini adalah pemain-pemain besarnya. Dari semuanya McMorgan ya. itu, ya ada McMorgan dan sebagainya. Dari semua ini menjadi data referensinya. Jadi yang mengikuti itu data referensinya itu dari sini. Ya, semuanya akan masuk ke sini. Broker itu hanya menjembatani, Pak. Hanya ngecer, harga tetap di sini, nanti di sini beli langsung di Iya, sini. iya, Pak. Dia beli langsung ke sini, beli langsung ke sini, masuk ke sini. Jadi itu data secara keseluruhan. Makanya tiap broker itu harga selalu hampir sama. Ya, tidak Iya, ada harga karena misalkan yang lain 1780, tiba-tiba yang lain harga 1600. Ini tidak ada begini. Selalu 1780 sedikit ya, lebih sedikit. Mungkin 1790, 1770. Nah, ini selisih, tapi yang depannya tetap 1700-nya tetap. iya, iya, Pak. Ya, nanti semua di broker ini hanya namanya broker itu perantara. Jadi beratnya begini. Saya ini perantara dari Bulog misalnya ya. Saya mencari gabah ke petani. Saya tentu harga saya itu bukan harga sendiri, harga dari Bulog. Berapa harga belinya? Misalkan 4.000 per kilonya. Maka saya ke petani. Saya ke petani cari gabah di sana. Yang saya cari sampaikan berapa harganya? 4.200. Begitu saya dapat, saya enggak mampir di sini, Pak. Gabah itu enggak mampir di saya. Jadi saya dapat langsung saya taruh di sini. Sehingga langsung dapat keuntungan 200. Broker itu selalu untung, bagaimanapun tetap untung. Karena hanya menjembatani. Dia menyisakan harga itu, harga plusnya itu, harga kelebihannya itu. Jadi bukan ditandon di sini, ya langsung dilempar di sana.
otomatis ya. Jadi ada sistem di sana. Itu mesin yang nanti di sini ini punya sistem otomatis. Kalau misalkan pasar di luar 4.000, ini sudah disetting nanti kasih keuntungan 200, berarti langsung otomatis 4.200. Kalau pasar di luarnya langsung turun dari 3.900, maka di sini langsung otomatis mengikuti. Jadi misalkan turunnya 100 ya, langsung ketemu di sini turun 100 juga. Jadi 4.100. Otomatis langsung turun. Jadi yang dijual ke trader itu harga di luar plus keuntungan gitu. Maka data itu langsung semuanya masuk di sini. Masuk di sini semua. Masuk di pasar besarnya. Nah, itu nanti yang menjadi referensi tiap broker. Broker juga tidak selalu HSBC dipakai. Ada yang menggunakan Citi, ada yang menggunakan McMorgan, ada yang menggunakan dan sebagainya. Tapi harga rata-rata yang di sini itu sama rata-rata. Ada selisih tapi tidak banyak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Banyak. Kalau Iya, kita kalau selisih banyak nggak tidak akan laku, Pak, tidak laku. gitu ya, Pak. Iya, Iya, resikonya iya. tidak laku. Itu logikanya. Biar tahu mindsetnya, konsepnya dulu biar tahu. Kalau sudah konsepnya tahu, nanti yang ada di kepala kita bukan permainan saja, tetapi bermain dengan bisnisnya, jalan bisnisnya itu. Iya, Pak. Iya, itu alhamdulillah sekarang sudah paham. Oh iya, ya Iya, karena Pak. yang Itu paling penting yang itu konsepnya. iya. Dari dulu itu saya bertanya terus tentang apa ya? What is the meaning? Maksudnya deskripsi dari trading itu bersumber dari mana dan apakah itu apa bisa dipertanggungjawabkan begitu istilahnya, Pak. Iya, jadi alhamdulillah Jadi ini sudah cukup jelas, ya jelas banget makanya Pak malahan. ya seperti ini jarang yang menjelaskan memang, karena memang Iya Pak. yang rata-rata dijelaskan adalah bagaimana nanti membaca indikator eh, stok holistik, bagaimana membaca indikator moving average dan sebagainya. Tidak pernah memberikan konsepnya, pemahamannya bagaimana sih dasarnya sebenarnya. Ya, sehingga orang itu yang difahami hanyalah indikator tadi. Kalau sudah indikator, maka otak kita menjadi terhenti, otak kita menjadi mati karena kita hanya mengandalkan indikator. Kalau indikatornya begini, bersentuhan, nanti posisinya akan turun gitu. Dan kita diracuni dengan ini. Ini kan enggak tahu kita ngambilnya dari mana, enggak tahu. Ya kalau saya enggak pernah pakai ini, saya pakai logika yang gampang dinalar, kelihatan. Oh, nanti ada level psikologi itu apa? Ketika harga tertinggi, maka tentu pembeli yang akan keluar-keluar. Ya, ayam Oh kalau iya harganya Pak. terlalu tinggi, ayam kalau harganya terlalu tinggi, 40.000, maka semua pedagang yang menggunakan ayam pasti akan terhenti untuk berjualan. Kenapa? Karena kalau nanti diikuti harga tinggi, jualannya tidak bisa, Pak. Jualannya harganya dinaikkan, pelanggan yang tidak mau. Iya Biasanya Pak. makan nasi ayam misalkan 15.000, tiba-tiba nasi ayam 30.000, langsung kaget. Wih, ini apa ini? Nah, gitu. Iya. Satu kali, dua kali, Beda. ketiganya tidak mau makan lagi. Kalau tidak mau makan Oh lagi, iya iya. pedagangnya tadi kan tidak laku, Pak, ayamnya. Tidak laku, Nggak akhirnya laku. saya mengurangi belanjanya. Dari Itu yang memunculkan sumbu ya Pak. itu yang Iya. memunculkan sumbu tadi. Akhirnya begitu. Dan seterusnya, Iya Pak. baik di atas, di bawah. Di bawah juga begitu. Kalau harga terlalu anjlok, pedagang tadi, ya contoh kalau gampang, pedagang tomat tadi, ini tidak mau jual, Pak. Tomat iya. Ya, dibuang ke Nggak dapat sungai, apa-apa dibuang ke gitu jalan ya gitu. Pak. Bahasanya gitu. Itu rasa kecewa yang luar biasa gitu. Karena harga terlalu Iya. terlalu anjlok, maka akan muncul nanti sentimen berikutnya. Ketika harga di bawah selalu akan kembali naik. Ketika harga di level psikologi yang atas, selalu dia akan turun lagi. Meskipun turunnya tidak panjang, tapi selalu akan turun gitu. Itu selalu begitu. Maka fahami konsepnya. Nanti kalau saya biasa sampaikan, kenapa selalu berada di level psikologinya? Karena pasar begitu ya. Jadi perhatikan.
Saya coba Iya. tunjukkan di sebelah kiri ya. Perhatikan ketika dia naik ada level psikologi, ada level di mana di situ terhenti. Iya. Ada di mana di situ level psikologi. Buyer itu sudah harga tingginya. Dari mana ini? Dari sebelumnya. Di sini ada level tertinggi. Ya, kemudian perhatikan ketika dia turun, ketika sampai di puncak dia turun lagi. Nah, di bawah juga ada level psikologi namanya harga titik jenuh jualnya. Di sini ada, perhatikan yang di sini ditolak, di sini ditolak terus. Akhirnya ketika turun menyentuh di sini, dia kembali lagi. Seolah menjadi pola yang selalu berulang kalau kita jeli melihatnya. Kemudian turun lagi, naik sampai puncak tinggi pun dia akan teruji lagi di area level psikologinya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti berulang-ulang? Hmm. Karena pasar selalu mengingat pada memori harga masa lalunya. Iya, iya, Pak. Dan seterusnya, yang bawah pun Peristiwa sama. yang Perhatikan jual yang bawah. beli itu tadi. Kenapa yang Iya. bawah ini selalu persis sama di situ? Kemudian kembali lagi. Kenapa ketika di situ dia selalu kembali lagi? Itu. Karena pasar selalu Iya. mengingat memori harga masa lalu. Itu yang sering kita sampaikan. Kalau ini logis, jadi gampang. Iya, seperti penjual tomat tadi ya, Pak. Iya, seperti penjual tomat tadi, Iya, dibuang iya. aja, nggak usah menjual. Karena harganya Iya, murah, iya. terlalu murah itu. Tidak ada transaksi Tidak ya, ada Pak. Jadi, transaksi di sana. Kalau harga di puncak itu selalu kembali. Ya, harga itu selalu begini. Memang harus dua-duanya harus imbang. Harga di bawah nanti naik lagi, harga di atas turunkan lagi. Itu harga pasar. Permintaan pasar itu selalu naik dan turun. Makanya selalu menjadi ikon pasar itu, permintaan selalu naik dan turun. Dan ini eh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Tidak ada harga tinggi terus di atas terus, tidak ada, selalu naik kemudian turun lagi, kemudian naik lagi turun lagi, dan seterusnya nanti kan begini ya, tergantung volumenya, tergantung ada momen apa. Dalam iya, kondisi iya. normal misalkan kita jualan pakaian, nanti ada kemampuan hari-hari biasa, misalkan hari-hari biasa penjualan mencapai 30 juta. Ketika ada momen-momen tertentu, misalnya hari besar, ini bukan 30 juta, bisa mencapai 100 juta. Kemudian ada momen lagi namanya hari raya. Dari 100 ini bisa menjadi 200 juta. Kenapa? Karena permintaan naik. Seorang Iya. pedagang ini sudah tahu, Pak, walaupun dia tidak bermain statistik, tapi dia mengingat memori masa lalunya, memori Oh harga masa iya, lalu. Kenapa? iya, iya. Misalkan begini ya, tahun depan kan dekat dengan Lebaran ini. Berarti saya belanja banyak, belanja kain banyak. Kenapa dia bisa yakin dia berani belanja kain banyak? Karena dia belajar dari sejarah masa lalu. Tahun yang lalu saya kemarin belanja 1 ton masih kurang, ya persediaan tidak ada. Saya belanja pakaian kemarin menghabiskan 100 juta itu masih kurang. Jadi saya kehabisan bahan, maka saya naikkan jadi belanja saya 200 juta misalnya. Dengan begitu yakinnya, Pak. Apakah dia belajar statistik secara tidak langsung? Iya. Dari mana? Dari membaca memori harga masa lalu, memori yang dia jalani masa lalu, yang kemarin, tahun kemarin, belajar dari tahun kemarin. Ya, demikian Iya, juga iya. dengan setelah Lebaran. Setelah Lebaran misalkan, Lebaran belanja 200 juta. Apakah setelah Lebaran nanti dia belanja 200 juta lagi? Tidak. Dia turunkan jadi 150 juta misalnya. Kenapa? Kalau belanja 200 juta, ini banyak dipakai selimut nanti tidak kejual, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Ya logikanya Iya. begitu. Kenapa? Karena permintaan sudah selesai di situ. Titik puncaknya sudah selesai. Dari mana saya tahu? Dari sejarah tahun yang lalu. Gitu. Oh, tahun yang lalu itu habis Lebaran masih banyak. Maka saya belanja 150 juta.
Nanti di bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya sudah mulai turun, maka turunkan lagi 100 juta, normal lagi gitu. Kok bisa tahu? Ya bisa karena dia belajar tahun sebelumnya. Nah, di candle itu juga sama. Di candle ini kita belajar candle sebelumnya. Kenapa kita belajar candle sebelumnya? Karena kita bukanlah peramal. Kita memproyeksikan dengan membaca data yang ada. Beda dengan peramal. Ya, kalau peramal kita tidak perlu belajar masa lalu ini, yang penting diramalkan nanti kira-kira sampai di sini, nanti kita pasang buy di sana, kemudian kalau di bawah di sini kita pasang sell di situ. Ini tanpa dasar, tapi kalau dengan data kita bisa belajar dari histori yang sebelumnya. Itu logika begitu, Pak. Pasar juga begitu. Pasar di mata uang di forex sama juga persis begitu. Hanya kadang orang itu hanya melihat candlestick itu, Pak. Kalau candlestick kan enggak tahu, enggak dijabarkan apa sih candlestick itu, kan enggak tahu gitu loh. Taunya kan candlestick begini, Iya. candlestick begini. Padahal ini transaksi luar biasa. Contoh yang hijau ini terjadi transaksi yang luar biasa di sana. Andaikan ini dijabarkan dalam bentuk angka, Pak. Ya karena Banyak kita banget ya, Pak. banyak sekali. Ini kalau kita lihat ya pergerakannya dari ujung ke ujung, ini 800 sekian. 800 pip dalam 1 jam, bayangkan. Dalam 1 jam 800 pip ini Iya. pergerakan yang luar biasa. Gitu. Jadi mewakili dari candle ini mewakili dari transaksi yang ada di dalamnya. Kita tidak punya data angkanya. Kita hanya melihat dari candlesticknya. Ya. Andaikan ini dimunculkan angkanya, oh yang transaksi berapa juta sekian, berapa juta orang, kemudian berapa triliun yang Sudah berjalan di sana, berputar. itu tentu kita akan merasa pusing tambahnya nanti. Ya kalau candlestick aja kan Iya, Pak. gampang gitu. Ya kira-kira seperti itu, Pak Arif. Mudah-mudahan Iya. bisa bermanfaat dan minimal membuka pengetahuan kita biar trading kita tambah mantep, tambah yakin Mantap, Pak. bahwa ini adalah satu transaksi yang benar-benar masuk di kategori bisnis yang harus dipelajari dengan seksama dan harus banyak belajar dengan teknik-tekniknya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Selamat sore, Pak, semuanya. Semoga kita nanti selalu diberikan profit yang selalu konsisten dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.